Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Banda Aceh menggelar workshop membangun mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Workshop digelar untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya bagi korban kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Banda Aceh mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menurun. Tahun 2018 angka kekerasan pada perempuan dan anak berjumlah 143 kasus, 137 kasus di tahun 2019 dan hingga September 2020 berjumlah 99 kasus. Di mana kasus tertinggi masih didominasi lingkup domestik dan lainnya di ranah publik. DP3AP2KB telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Workshop membangun mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya mengembangkan mekanisme pelayanan terpadu dan sistem rujukan dalam upaya penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan di Kota Banda Aceh. Output yang kita harapkan daripada peserta, paling tidak kita mengetahui bagaimana mekanisme setelah adanya terjadi kekerasan terhadap anak, kemana harus kita melaporkan, bagaimana cara menanggulanginya. Inilah yang mau kita terapkan. Apalagi kita di sini kan mengundang jejaring kita, ada pihak kejaksaan, ada pihak Kemenak, ada pihak LSM lainnya. Yang inilah untuk bersinergi bagaimana cara kita mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang selama ini semakin marak di kita. Kita mendorong dinas terkait, terutama sekali P3A, P2KB, ini kiranya bisa bukan menggait, tapi bekerja sama dengan pihak tokoh-tokoh agama, karena mohon maaf, penyentuhan atau sentuhan dari sisi agama terhadap pengurangan kekerasan ini, saya pikir ini menjadi penting untuk masa mendatang untuk mempercepat menurunnya angka kekerasan. Ada banyak leading sektor yang berperan. Sudah barang tentu kami tentunya di bagian legislasi. Kemudian di bagian penganggaran, saya melihat bahwa kondisinya saat ini mungkin penganggaran yang membackup tentang bagaimana perlindungan terhadap ini masih kurang. Kita berharap ke depan kita akan mendorong supaya terjadi peningkatan. Dan yang terakhir, dalam hal peran kami sebagai pengawasan. Terus terang saya melihat terkadang masih menjadi tabu untuk kemudian kami bisa turun, bisa merangkul korban-korban kekerasan. Pemerintah Kota Banda Aceh pun terus berupaya untuk mewujudkan seluruh kampung di Kota Banda Aceh menjadi kampung layak anak, serta mengajak para pemuka agama dan ulama berperan aktif mengkampanyekan perlindungan perempuan dan anak, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan. Sementara itu, dukungan juga diberikan oleh Komisi 4 DPRK Banda Aceh. Secara legislasi, pihaknya mendorong banyak leading sektor terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong adanya peningkatan penganggaran untuk upaya perlindungan perempuan dan anak. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.